Hai teman-teman, aku Inezia. Zia, kamu sedang menghafal ayat ya? Aku mau denger dong. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wow, ada lagi nggak? Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 105. Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Salah 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Teman-teman, hari ini aku mau memberikan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Mazmur 34 ayat 14 sampai 16. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka teriak minta tolong. Terima kasih, dadah. Nama saya Viva C. Saya akan mengucapkan Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Jonggi sudah membuat ayat hafalannya di Mazmur 119 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau di dalam hidupku. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau di dalam hidupku. Janganlah biarkan aku menyimpan dari perintah-mu. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-mu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terima kasih. Tuhan Yesus Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kami yakin kalian semua baik-baik saja. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bersatu di dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, berkati puji-pujian kami supaya berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau angkat pujian, aku pahlawan Kristus.
pakai gerakan ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, bersyukur banget setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Bila apa yang disampaikan juga Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu dan kami juga diberkati lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu perintah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Halo teman-teman, namaku Gloria Bikael Rowana Sinaga. Aku kelas 2 SD. Aku mau mengucapkan ayat hafalanku, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tak selai daunnya, apa saja yang dibuat berhasil. Amin. Hai teman-teman, saya Meli. Saya mau menghafalkan satu ayat hafalan, yaitu Pengkhotbah 3 ayat 1. Isinya adalah, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya. Terima kasih. Kemdikbud akan mengucapkan ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar
besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, dengarkanlah didikanku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Hai teman-teman, hai semuanya. Hari ini Keisha akan menghafal ayat hafalan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anita akan mengucapkan ayat hafalan dari Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang kedua, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, lihatlah lakunya, dan jadilah bijak. Amsal 1 ayat 7-8. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Halo semuanya, firman Tuhan kita hari ini dari 1 Samuel 16 sampai 17. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi Raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan, yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi Raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu, Daud membawakan makanan untuk kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. "Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan," kata Daud. "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraut galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku." "Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhan yang Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Daud dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel bukan karena perawakannya yang gagah, tapi karena ia mau taat kepada Tuhan. Ketika Daud hidup taat, ia memuliakan nama Tuhan dan mengalahkan Goliat. Kita mau belajar hidup taat sama seperti Tuhan Yesus yang juga taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah adik-adik, ayat hafalan untuk seminggu ke depan adalah Mazmur 119 ayat 11. "Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Nah, sekarang yuk kita sama-sama mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau belajar dari hidup Daud, bagaimana dia taat kepada Engkau. Kami yakin ketika kami mau taat kepada Engkau, Tuhan akan memakai kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.